Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hanifah dengan NIM 2204385 dari jurusan akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas pengantar bisnis mengenai CCR. Pada tugas ini, saya akan mempresentasikan mengenai program CCR PT Danone Aqua. Sebelum kita masuk apa saja program-program yang ada pada PT Danone Aqua, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan ditujukan untuk sosial maupun lingkungan sekitar. Pengertian lainnya dari CSR adalah suatu fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. Fungsi CSR adalah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha atau industrinya. Dalam konteks PR itu public relation. Tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan community relation. Kemudian dampak praktek CSR bagi perusahaan. Kegiatan CSR memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. CSR mampu menciptakan laba jangka panjang serta dapat sebagai sarana peningkatan citra dari perusahaan. Kemudian dapat juga meningkatkan kinerja finansial dan akses ke modal. CSR akan membantu meningkatkan penjualan produk, serta mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang krisis dan mengelola risikonya. Untuk itu, CSR menjadi suatu strategi bisnis yang dapat diterima. Selain daripada itu, CSR mampu memberikan dampak yang positif bagi lingkungan masyarakat dalam membantu menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, pembangunan, lingkungan, dan persoalan lainnya. Selanjutnya, PT Danone Aqua. Latar belakang dari PT Danone Aqua adalah sebuah air merek dalam sebuah kemasan atau disingkat dengan AMDK yang lahir atas gagasan almarhum Tirto Utomo dan diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi. PT Danone Aqua sendiri adalah pelopor industri air minum dalam kemasan di Asia Tenggara, salah satunya yaitu Indonesia. Berdiri pada tanggal 23 Februari 1973 dan memulai mematenkan dan memasarkan produknya dengan merek Aqua pada Oktober 1974. Sejak tahun 1987, Aqua telah memasuki pasar regional seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Maladewa, Australia, New Zealand, Hong Kong, Vietnam, serta Filipina. Di Indonesia sendiri, Aqua telah memiliki 3 pabrik yang masing-masing berlokasi di Bekasi, Ciater Bogor, serta Merkasari Sukabumi. Aqua adalah perusahaan yang mengutamakan kesterilan dan kehigienisan. Terbukti ia memiliki laboratorium modern untuk menguji produknya serta staf peneliti yang tinggal di dalam perusahaan, ahli mikrobiologi, dan ahli kimia. Selain itu, memenuhi standar air kemasan. Air Aqua telah diakui oleh PBB, Badan Pengawas Makanan serta Obat-obatan Amerika, Agen Perlindungan Lingkungan Amerika, dan Asosiasi Air Kemasan Internasional. Selanjutnya, Aqua House Service AS CSR libatkan 2.000 ibu. Apa sih maksudnya? Yaitu lebih dari 2.000 ibu rumah tangga mendapatkan penghasilan melalui Aqua, sebuah program CSR dari Aqua Danone. Apa sih AAS itu? Yaitu program yang pertama kali dicetuskan oleh PT Tirta Invertama sebagai prinsipal produk Aqua Danone sekitar 2 tahun lalu. Ditujukan bagi para ibu rumah tangga yang ingin menambah penghasilan keluarga. PT Aqua Golden Mississippi atau disingkat dengan Aqua akan fokus memberdayakan kaum perempuan. Melalui Aqua Home Service, Aqua menawarkan bagi kaum perempuan agar bisa menghasilkan tanpa meninggalkan sekaligus mengerti tentang pentingnya kesehatan. Menjual aqua galon di lingkungan perumahan.
para ibu rumah tangga akan bisa mensosialisasikan tentang bagaimana menerapkan hidup sehat. Hal itu dilakukan baik dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya air minum yang sehat, juga memberikan pemahaman apa saja keunggulan aqua. Agar tidak mematikan para agen, AHS harus memenuhi ketentuan, di antaranya di lingkungan perumahan perkotaan, tidak ada agen, dan kekurangan penjual aqua galon. Selain menjual produk-produk aqua, perusahaan juga menularkan edukasi mengenai pola hidup sehat. Tugas mereka selanjutnya adalah menularkan ke masyarakat masing-masing. Jadi, selain mereka mendapatkan tambahan untuk keluarga, mereka juga bisa menjadi duta hidup sehat bagi lingkungan sekitar. Pihak agen Danone menolak jika dikatakan program AHS ini merupakan bagian dari strategi marketing mereka. Sebab AHS lebih menekankan kepada pemberdayaan perempuan dan edukasinya. Jadi lebih masuk kegiatan CCR-nya. Itu yang dikatakan oleh pihak dari perusahaannya. Selanjutnya, terdapat 4 pilar dari CCR PT Danone Aqua, yaitu pelestarian air dan lingkungan, praktik perusahaan ramah lingkungan, pengelolaan distribusi produk, serta pelibatan dan pemberdayaan masyarakat. Penjelasan dari 4 program tersebut, dari berbagai program sosial dan lingkungan di hulu, di mana sumber air aqua berada, hingga wilayah hilir. Kegiatan CCR pelestarian air dan lingkungan melalui konservasi wilayah hulu dengan penanaman pohon di sekitar pabrik, yaitu sumber air, pembuatan biopori dan sumur resapan, serta menginisiasi program kali bersih di daerah permukiman. Juga ada program pertanian berkelanjutan dilakukan di area pertanian untuk mengurangi perilaku penggunaan pupuk dan pestisida kimia. Hal menarik lainnya dalam program CCR Aqua adalah pengelolaan distribusi produk dengan melakukan terobosan menjadi kerjasama dengan PT Kereta Api untuk mengangkut produk dari Sukabumi ke Jakarta. Tujuan kerjasama ini yaitu untuk efektivitas distribusi melalui moda transportasi alternatif ini. KK tentu saja memiliki dampak positif terhadap persoalan ancaman kelangkaan BBM di masa mendatang. Terhadap perubahan iklim yang disebabkan oleh emisi gas rumah kaca, inovasi yang dilakukan Aqua yaitu meningkatkan kinerja yang operasional. Untuk mencapai target penurunan emisi, inisiatif yang dilakukannya yaitu mengurangi berat dari material kemasan dan melakukan penghematan tingkat listrik per 1000 liter produk. Langkah yang dilakukan seperti merancang ulang produknya untuk menghemat listrik, kemudian konservasi, dan mengganti peralatan secara berkala, serta mendorong perubahan perilaku individu. Selanjutnya, sebuah kegiatan dikatakan termasuk CCR jika memiliki ciri-ciri. Seperti yang pertama, identifikasi, yaitu Aqua harus bisa memprioritaskan kegiatan tersebut untuk orang yang benar-benar membutuhkan, dibanding mementingkan keinginannya sendiri. Di sini Aqua berprioritas untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi perempuan Indonesia. Untuk hal ini menunjukkan bahwa di samping Aqua sebuah perusahaan yang besar, juga memiliki komitmen pada masyarakat dengan memberikan kontribusi, yaitu kegiatan untuk memberi peluang usaha bagi perempuan di Indonesia. Yang B, continuity, yaitu kegiatan yang bersifat terus-menerus atau berkesinambungan. Hal ini dikarenakan untuk dapat membantu perempuan dalam mengembangkan usaha dan kesejahteraan mereka untuk jangka waktu yang panjang. Kegiatan Aqua ini bertajuk AHS, yaitu Aqua Home Service, yang memungkinkan perempuan Indonesia mengembangkan usaha mereka. Yang terakhir ada empowering, yakni kegiatan yang dilakukan menekankan pada aktivitas tersebut dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan, yakni Aqua memberikan penyuluhan kesehatan untuk membekali masyarakat, khususnya perempuan Indonesia, dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka. Itulah presentasi saya mengenai PT Danone Aqua. Terima kasih telah menonton presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.